Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Carla Mary Monica. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, teman-teman boleh dong bantu aku like, komen, dan subscribe di channel aku ini supaya aku semakin semangat buat konten-konten selanjutnya. Makasih. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang keluhan yang sering banget terjadi selama masa kehamilan. Ya, nah ini tentunya mudah-mudahan sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini. Yang pertama, keluhan yang sering banget terjadi yaitu mual muntah. Nah, buat bunda atau calon bunda pasti udah tidak asing lagi ya dengan kata mual muntah atau sering disebut dengan morning sickness. Kenapa bisa terjadinya mual muntah? Oke, kita bahas ya. Mual muntah ini bisa terjadi karena perubahan hormon di kita ya. Dia bisa dikarenakan terjadinya peningkatan hormon HCG kita atau hormon estrogen maupun progesteron kita yang meningkat. Dia juga bisa disebabkan karena kelebihan asam klorida. Dia juga perubahan metabolisme dalam tubuh kita juga bisa mengakibatkan terjadinya mual muntah. Nah, gimana cara kita meringankan atau mencegah si mual muntah ini? Yang pertama, kita harus menghindari makanan atau minuman yang memicu bau atau baunya menyengat sehingga membuat kita merasa tidak nyaman, seperti makanan yang berbau menyengat itu ada jengkol, pete, kemudian apalagi ya yang berbau-bauan gitulah seperti duren juga bisa. Itu kan memicu baunya menyengat banget sehingga ada beberapa yang tidak terlalu sreg memicu untuk terjadinya mual muntah. Kemudian kita juga bisa mengatasinya dengan makan porsi kecil tapi sering. Nah, makan porsi kecil tapi sering ini dia porsi makan kita bukannya dikurangin tapi diubah, misalnya sedikit-sedikit tapi makannya lebih sering. Misalnya kan biasanya bunda makan 1 hari 2 piring di pagi atau siang gitu kan. Nah, ini kita ubah porsinya, misalnya yang 1 piring awalnya 1 piring full, ada nasi, ada sayur, ada lauk, semuanya ada lengkap menunya kan. Itu 1 piring full kita ubah menjadi misalnya 1/4 atau setengahnya, seperti itu. Itu porsinya dikecilin, porsinya dikurangin tapi sering makannya, atau bahkan setiap 2 jam sekali bunda bisa makan, seperti itu ya. Kemudian tambah juga dengan makan biskuit atau snack-snack seperti itu, roti bakar atau apa seperti itu juga boleh. Kemudian hindari makan yang berminyak, terus yang bumbunya tuh merangsang bawahnya tuh menyengat seperti itu dihindarin dulu ya. Nah, setelah itu kita juga melakukannya dengan bangun tidur itu pelan-pelan seperti itu. Misalnya bangun dari tidur kan, tidur nih, bangunnya jangan langsung gini, jangan. Nah, bangunnya bisa pelan, bangun kan, miring kiri dulu, habis itu angkat sedikit palanya, bangunnya pelan-pelan seperti ini ya, kayak gitu. Kemudian kita juga bisa menghindari menggosok gigi setelah makan. Itu biasanya kan kalau gosok gigi tuh biasalah kan lok-lok gitu tuh biasa banget tuh, sering banget terjadi ya. Nah, hingga kita untuk menghindari dulu nih menggosok gigi setelah makannya. Kemudian bisa juga dengan pastikan udaranya cukup ya, menghirup udara yang segar. Misalnya pagi-pagi nongkrong di teras rumah itu kan udara pagi segar banget tuh. Nah, seperti itu ya.
jangan cuma ngendap di dalam rumah, nanti pengap gitu. Kemudian bunda-bunda juga bisa mengatasinya dengan menggunakan aromaterapi. Selama pandemi ini saya rasa aromaterapi sudah tidak asing lagi ya. Nah seperti itu. Nah namun di mual muntah ini tidak semua oil masuk di kita ya. Nah benar-benar bisa menggunakan oil yang jenisnya seperti lavender, dia bisa menenangkan, kemudian lemon, kemudian ada peppermint, dia juga bisa. Seperti itu ya. Nah, kenapa sih, apa sih bahayanya dari mual muntah ini? Tanda-tanda bahayanya apa aja? Pasti benar-benar bertanya kan. Nah, tanda bahaya yang dapat terjadi itu dikarenakan mual muntah. Yang pertama, berat badan cenderung menurun. Nah seperti itu kan, udahlah hamil, ada calon janin di dalamnya, kok berat badan malah makin turun, ntar kepikiran. Nah kan, seperti itu. Kemudian bunda nanti nutrisinya kurang, di malnutrisi. Kemudian kalau mual muntahnya terus-terusan, satu hari lebih dari 10 kali gitu misalnya, nah itu udah masuk tanda bahaya, udah dikatakan hipermesis gravidarum, mual muntahnya berlebihan. Kemudian nanti juga terjadinya dehidrasi. Nah itu ya untuk tanda bahayanya. Namun untuk mengatasinya yang paling sering ya makan sedikit tapi sering. Usahakan makan porsinya kecil tapi sering, minimal 2 jam sekali. Kemudian bisa dibantu sama snack juga, seperti itu ya. Nah yang kedua itu ada kelelahan. Nah mudah lelah ini bisa disebabkan karena aktivitas bunda yang terlalu padat. Misalnya udah hamil muda, kemudian kerja kantor full dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Itu kan lumayan ya waktunya di kantor, ntar pulangnya masih berberes, istirahatnya tunggu malam, misalnya kayak gitu kan. Nah itu bisa menyebabkan kelelahan. Normalnya lelah itu saat dibawa istirahat, lelahnya hilang. Misalnya nih bunda udah capek kerja seharian, terus malamnya tidur istirahat, nah bangunnya capeknya hilang, itu normal ya bun. Namun jika bunda udah capek kerja istirahat, tapi udah istirahat juga, istirahat yang cukup, lelahnya tuh tidak hilang atau tidak berkurang, nah itu bisa dikatakan tanda bahaya ya bun. Gimana cara ngatasinya? Nah kenapa bisa disebut tanda bahaya? Apa tanda bahaya yang akan terjadi gitu kan? Nah jika tadi bunda udah bekerja full, kemudian istirahat yang cukup, udah istirahat tapi lelahnya masih, itu nanti bunda sudah dapat dikatakan tanda bahaya gejala anemia ya bun. Nah gitu. Gimana sih cara ngatasi kelelahan ini? Cara ngatasinya ya tadi, bunda istirahat yang cukup, kemudian aktivitas yang beratnya mungkin boleh dikurangin dulu, seperti itu kan. Misalnya di kantor kerjaannya terlalu sibuk nih, kesana kesini, itu kan kecapean banget, berat banget juga gitu kan. Itu bisa dikurangin dulu. Nah selain mual muntah dan kelelahan, nih ada satu lagi yang paling sering banget terjadi selama masa kehamilan, dan banyak banget ibu-ibu yang mengalami ini, yaitu
edema atau bengkak. Biasanya kan ibu-ibu hamil tuh sering banget tuh bengkak di tangan, di kaki, ya bahkan di pipi. Tadi area muka tuh sering banget kan. Ini juga, tapi kalau di awal trimester jarang sih terjadinya ya. Untuk pembengkakan ini biasanya terjadi di trimester kedua sama ketiga. Itu udah deket-deket mau lahiran itu biasanya terjadi. Kenapa sih bisanya terjadi pembengkakan ini? Nah, pembengkakan ini terjadi karena peningkatan kadar sodium pengaruh hormon. Kemudian juga bisa karena sirkulasi pada ekstremitas atau kaki tangan kita selalu aktivitas. Misalnya kan di kaki nih aktivitasnya banyak, misalnya jalan jauh. Misalnya ini hari Minggu liburan, pengen ke mall lah, jalan tuh keliling mall berapa seharian full gitu. Pulangnya, kok kakiku bengkak ya, biasanya kayak gitu. Gimana cara ngatasinya? Nah, untuk cara mengatasi ini, Bunda bisa menghindari tidur dengan berbaring terlentang. Kemudian hindari juga berdiri dengan waktu yang cukup lama. Kalau mau tidur, lebih baiknya miring ke kiri. Seperti itu ya, Bun. Dengan kaki tuh agak sedikit ditinggikan. Misalnya ini kasur, ini kan kasur nih, lurus. Kakinya jangan selurus di atas kasur, ini kakinya agak tinggi dikit gini ya. Seperti itu. Kemudian boleh angkat kaki ketika istirahat dan duduk. Misalnya Bunda duduk nih di kursi kan, udah duduk, kakinya boleh dimainkan gini. Nah, seperti itu ya. Kemudian hindarin menggunakan kaos atau baju yang ketat pada area kaki ya, supaya kayak lebih enak aja gitu. Kalau ketat kan ntar gak enak pergerakannya. Bisa juga dengan melakukan senam yang teratur. Nanti kan ada senam Kegel atau senam hamil. Di video saya sebelumnya ada tuh senam hamil, boleh dicek lagi ya di belakang ya. Kemudian tanda bahaya dari bengkak ini apa ya? Nah, dengan ya kalau ibu-ibu alami bengkak di area muka, wajah atau pipi, muka, tangan, terus disertai dengan hasil lab protein urinnya positif. Nah, itu bisa masuk tanda bahaya waspada terjadinya preeklamsi atau eklamsi ya Bunda, jangan sampai ya. Nah, karena itu maka cek lab itu wajib banget untuk Bunda atau calon Bunda lakuin untuk mengetahui kondisi Bunda gimana, kondisi janinnya gimana, bahaya tidaknya, seperti itu. Mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.